Kelapa telah tumbuh di Nusantara sejak zaman kuno. Pada abad ke-14 dalam naskah Nagara Kertagama, kelapa disebut sebagai kalpadruma atau pohon kehidupan dan simbol kemakmuran. Seiring zaman, kelapa perlahan dipandang sebelah mata. Wilayah perkebunan bahkan rentan tergantikan dengan komoditas lain seperti sawit bahkan pertambangan. Dari cerita seorang pemetik kelapa, berikut cerita tentang kelapa yang bukan sekadar komoditas tapi juga pondasi kehidupan. Di bawah teduhnya kebun kelapa di desa Torue, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ramsi mengayun langkahnya. Pria 52 tahun ini bersiap memanjat pohon-pohon kelapa setinggi 15-25 meter dengan cara tradisional. Dari satu pohon ke pohon lainnya untuk memetik kelapa yang sudah cukup umur. Kehidupan Ramsi bergantung pada setiap pohon kelapa yang dipanjatnya. Sampai 30-35 begitu dalam satu hari itu. Biasanya dapat 15 pohon, istirahat lagi, merokok, biasanya minum, baru itu mulai lagi berpanjat sampai dapat kali 10 pohon, istirahat lagi, pelan-pelan sedikit-sedikit. Ramsi menjadi pemetik kelapa untuk kebun masyarakat. Sekurangnya 3 bulan satu kali, Ramsi dipanggil untuk memetik atau panen kelapa. Setiap panen, Ramsi bisa memanjat 100 pohon kelapa lebih dalam 3 hari. Ramsi bercerita, pada saat awal dia mulai bekerja sebagai pemetik kelapa, 34 tahun lalu, dia diupah Rp100 untuk setiap pohon yang dipanjatnya. Upah panjat yang diterima Ramsi digunakannya untuk membeli kebutuhan keluarga dan menyekolahkan 3 putra juga 3 putrinya. Kalau saya punya gaji Pak, per pohon, hitung per pohon dalam satu pohon dia 7.000 satu pohon. Sampai 30, 35 saja, hanya di situ saja kekuatan satu hari itu. Berpanjat Pak, iya hasil berpanjat kasihan Pak, ambil sedikit-sedikit. Bisa sudah ya, di situ kasih beli ikan, belikan beras, apa semua, segalanya Pak. Iya dari kelapa ini. Namun sejatinya perjuangan Ramsi memetik kelapa ini tidak hanya untuk menghidupi keluarganya. Ramsi menjadi ujung tombak industri kelapa di Indonesia. Nah, ini adalah hasil dari satu pohon kelapa. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 butir dari satu pohon kelapa. Luar biasa ya. Tapi sebetulnya fakta atau data yang menarik adalah bahwa kalau kita lihat di sini, untuk memetik kelapa-kelapa ini, para pemetik hanya diupah sekitar Rp7.000 per pohon kelapa. Padahal potensinya, kalau kita bisa breakdown, butir kelapa Indonesia ini luar biasa. Dari sabutnya, dari batoknya, dari dagingnya, dari airnya, bahkan pohonnya yang punya potensi untuk menjadi salah satu penyerap karbon, juga mempertahankan wilayah pesisir, ini adalah nilai yang sangat rendah. Jadi dibutuhkan keadilan kelapa, tidak hanya untuk para pemilik lahan, para pemetik, juga untuk industri hilir kelapa di Indonesia, agar kelapa ini bisa menjadi solusi masa depan Indonesia. Dari tangan Ramsi, kelapa ini akan melanjutkan perjalanan di tangan pengepul seperti Rizan. Di halaman rumah Rizan, beberapa orang mengupas kelapa-kelapa ini. Setelah dikupas, kelapa ini akan dijual ke penampung besar di gudang kelapa. Kalau kita beli di petani, itu sekarang ini 3.000. Jualnya 45. Kalau kita beli per butir, 3.000 satu butir sama petani. Kalau kita jual sama pengumpul, 4.500 per kilo. Rantai perjalanan ekonomi kelapa-kelapa ini sangat panjang dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang terlibat. Namun, manfaat yang mereka terima masih terlalu kecil untuk jerih payah yang dilakukan. Di saat yang sama, lahan kebun kelapa juga menyusut. Di antaranya beralih menjadi perkebunan sawit, bahkan terancam keberadaan pertambangan.
Sekarang banyak kebun-kebun kelapa yang sudah dikonversi menjadi pemukiman, kemudian menjadi perkebunan peruntukan lain kelapa sawit, ya. Kemudian juga mungkin tambang ya. Ya kalau kita bandingkan dengan kelapa sawit misalkan, ya kelapa sawit kan rakus terhadap air, ya. Kelapa tidak. Ya, selama ini pohon kelapa tidak ada yang menanam pohon kelapa disiram apa segala macam, ya kan. Penyusutan lahan kebun kelapa dan penurunan produksi menjadi tanda bahaya. Menurut catatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, alih-alih meningkat, luas kebun kelapa turun dari 3,5 juta hektar tahun 2017 menjadi 3,3 juta hektar di 2024. Produksinya pun ikut turun dari 2,85 menjadi 2,83 juta ton. Menyelamatkan kelapa bukan sekadar mendongkrak komoditas, tapi juga ekologi, ekonomi masyarakat, dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah cukup serius menjadikan kelapa sebagai penopang masa depan pangan berkelanjutan? Atau kita masih menganggap kelapa hanya sekadar buah tropis dan melupakan bahwa kelapa adalah akar budaya, pondasi kehidupan, dan pohon kemakmuran? Tim Liputan CNN Indonesia.